Manusia, pohon, dan resonansi energi primordial. Hubungan antara manusia dan pohon bukan sekadar romantisasi spiritual kuno, tetapi merupakan fenomena yang dapat dijelaskan melalui gabungan neuroscience, antropologi, bioenergetika, dan psikologi transpersonal. Menariknya, hubungan ini juga muncul dalam tradisi para wali, guru sufi, pertapa, dan para tokoh spiritual besar yang sering dikisahkan menemukan kejernihan batin di bawah pohon. Fenomena ini bukan kebetulan. Ada struktur, ada pola, ada mekanisme. 1. Perspektif evolusioner, ingatan kolektif yang belum padam. Secara biologis, spesies manusia hidup dan berevolusi ribuan tahun di lingkungan yang didominasi pepohonan. Hutan adalah rumah pertama. Menurut Paleolithic Neuroadaptation Hypothesis, sistem saraf manusia masih membawa memori lingkungan yang aktif merespons lanskap alami sebagai ruang aman. Ketika manusia mendekati pohon besar, tubuh merespons dengan penurunan hormon stres, peningkatan gelombang otak alfa, aktivasi sistem saraf parasimpatetik. Tubuh mengenali sesuatu yang pernah menjadi rumahnya. 2. Perspektif bioenergetika, resonansi listrik magnetik organik. Pohon memiliki sistem bioelektrik internal yang stabil. Menurut penelitian plant elektrofisiologi, batang dan akar pohon menyimpan pola arus listrik lemah yang konstan. Saat manusia menyentuh pohon, permukaan kulit menyerap ion negatif, terjadi proses grounding yang menstabilkan muatan tubuh, detak jantung dapat sinkron dengan ritme fluktuasi mikrolistrik pohon. Inilah mengapa memeluk pohon terasa menenangkan. Bukan karena metafora, tetapi karena stabilisasi bioenergi. 3. Perspektif psikologi, the archetype of the cosmic tree. Dalam psikologi Jung, pohon adalah salah satu arketip terdalam manusia. Disebut sebagai axis mundi, poros semesta. Pohon mewakili tempat naik turun antara dunia material dan spiritual, simbol pertumbuhan vertikal, dan struktur integritas dan keteguhan. Makanya, para wali dan petapa lebih mudah mencapai kondisi inner silence di dekat pohon. Arketipenya menstimulus alam bawah sadar menuju ketenangan dan perluasan kesadaran. 4. Perspektif spiritual holistik, pohon sebagai reservoir kesadaran alam. Di banyak tradisi, Buddha tercerahkan di bawah pohon Bodhi. Banyak wali Jawa bersemedi di bawah pohon besar. Sufi memaknai pohon sebagai makhluk paling sabar. Di Kabalah, struktur kosmos digambarkan sebagai pohon kehidupan. Bukan karena pohonnya yang sakti, tapi karena pohon adalah bentuk paling sederhana dari kesadaran alami yang stabil. Tidak bereaksi, tidak menyerang, tidak menyimpan konflik, dan tidak membawa ambisi. Pohon memancarkan ketenangan psikis yang bisa dirasakan manusia yang sensitif. Ketika manusia memeluk pohon, fenomena resonansi psikospiritual, ada alasan ilmiah dan metafisik mengapa memeluk pohon dapat membuat seseorang menangis atau merasa ditarik ke dalam. Secara ilmiah, tubuh grounding, ritme kortisol menurun, otak masuk ke gelombang alfa dan theta. Secara holistik, jiwa bertemu sesuatu yang lebih tua dari dirinya. Kesadaran manusia menyentuh kesadaran alam, ego luluh dalam keheningan purba. Inilah yang sering diberi nama oleh para sufi sebagai jiwa yang kembali bernafas bersama alam. 6. Kenapa para wali dan nabi sering dikaitkan dengan pohon? Karena mereka adalah manusia yang sudah melewati batas identitas sempit. Mereka membutuhkan ruang yang netral, tua, tidak berisik, dan tidak memanipulatif. Dan satu-satunya makhluk di bumi yang memenuhi kriteria itu adalah pohon. Pohon tidak memuji, tidak merayu, tidak menghakimi. Ia hanya ada. Bagi jiwa yang sedang naik tingkat kesadaran, keberadaan yang diam adalah tempat terbaik untuk menyelami kedalaman diri. 7. Energi pohon, mistik atau data. Ilmiah, pohon memancarkan pola listrik alami dan menstabilkan ion tubuh. Metafisik, pohon memiliki medan kesadaran vegetatif, getaran yang selaras dengan bumi. Holistik, pohon adalah titik di mana tubuh, pikiran, dan kesadaran manusia bisa selaras kembali. Inilah alasan mengapa dalam tradisi kuno, barang siapa ingin memahami dirinya, pergilah ke bawah pohon tua. Itu bukan mitos. Itu adalah ilmu yang disamarkan sebagai simbol.